Halo untuk teman-teman, tentu di sini ada yang sudah mendapatkan email ya dari yang katanya di sini ada pada tanggal 5 Januari 2022 nanti akan ada pembaharuan tentunya pada sistem YouTube ya teman-teman. Tentu teman-teman sudah memiliki email tersebut, akan tetapi belum memahami apa sih maksud dari email ini. Email yang dikirimkan langsung dari YouTube itu apa sih maksudnya, dan perubahan-perubahan apa saja yang nantinya akan terjadi pada YouTube. Untuk teman-teman YouTuber, sebelum saya menjelaskan satu persatu dari apa yang dimaksud dari email ini ya, jadi saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe dulu channel ini agar berada teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, next kita lanjut untuk pembahasan pada konten kali ini. Konten yang menjelaskan tentang apa sih peraturan dari YouTube pada tanggal 5 Januari nanti ya teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan, di sini suruh Anda dapat meninjau ringkasan perubahan dan persyaratan terbarunya di sini teman-teman. Oke, kita klik saja untuk persyaratannya apa saja ya teman-teman. Next, di sini persyaratan layanan. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh YouTube bahwasannya nanti tanggal 5 Januari 2022 sebelum tanggal tersebut kami memperbarui persyaratan layanan YouTube ya teman-teman. Ringkasan ini dirancang untuk membantu pemahaman beberapa perubahan yang kami lakukan ya teman-teman. Jadi YouTube akan melakukan beberapa pengubahan ya dalam ajang, yaitu mengembangkan, meningkatkan, dan memperbarui layanan. Bagian ini menjelaskan pendekatan kami untuk meningkatkan kualitas dan mengubah layanan kami. Tentu di sini untuk YouTube sendiri akan mengembangkan dan akan selalu mengembangkan teman-teman. Jadi di sini apa saja sih ringkasnya sih jika saya jelaskan berada di sini ya teman-teman. Jadi di sini untuk persyaratan layanan ya, kita scroll aja biar durasi nggak terlalu lama. Siapa yang dapat menggunakan layanan ini? Nah, di sini penggunaan layanan persyaratan usia. Anda harus berusia minimal 13 tahun. Bagaimana jika belum mencapai umur tersebut? Yaitu harus menggunakan identitas orang tua agar supaya lolos lah pokoknya persyaratan-persyaratan ini. Ya tentu karena memang menurut pedoman YouTube itu anak-anak itu memang harus intensif gitu loh dalam pengawasan penggunaan sosial media teman-teman. Jadi sebenarnya dalam perubahan yang akan terjadi pada 5 Januari 2022 nanti sebenarnya sih memang ada perubahan, tapi ya jika teman-teman itu sudah lama berkecimpung di YouTube mungkin tidak kaget lagi dengan perubahan-perubahan ini, karena memang mungkin sudah terbiasa dengan aturan-aturan YouTube yang memang pada dasarnya itu ya untuk kebaikan pengguna, untuk kebaikan semuanya lah pokoknya. Dan di sini penggunaan layanan konten pada layanan mencakup video, audio, misal musik dan suara lainnya, gambar, foto, teks seperti komentar dan skrip branding. Untuk teman-teman melihat konten-konten yang melanggar komunitas dapat melaporkan lah pada YouTube ya. Akun Google dan channel YouTube yang kedua ya. Di sini Anda dapat menggunakan bagian dari layanan seperti menjelajahi dan menelusuri konten tanpa harus memiliki akun Google. Namun Anda harus memiliki akun Google untuk dapat menggunakan fitur tertentu. Dengan memiliki akun Google, Anda dapat menyukai video dan lain sebagainya. Tentu dari dulu itu memang YouTube seperti itu peraturannya. Jika tidak memiliki akun Google, bagaimana mau komen gitu loh. Jadi kalau tidak memiliki akun Google pun ya dapat nonton YouTube itu bisa ya teman-teman. Jadi sepertinya kita lanjut ke informasi Anda. Kebijakan privasi ini berisikan menjelaskan mengenai cara ini menandatangani data pribadi Anda dan melindungi privasi Anda ketika menggunakan layanan. Pemberitahuan privasi YouTube Kids berisi informasi tambahan mengenai praktik privasi sifat khusus untuk YouTube Kids. Jadi YouTube anak kecil, YouTube Kids ya, YouTube konten-konten yang membahas
membahas anak kecil atau yang khususnya untuk konten yang ditujukan ke anak kecil itu memang sensitif, itu memang harus hati-hati teman-teman. Jadi untuk teman-teman YouTuber sih, jadi ya nggak kaget ya kalau memang suhunya di YouTube ya. Jadi konten kids itu yang seperti apa dan aturannya harus gimana itu memang sudah dijelaskan di sini. Batasan berikut berlaku untuk penggunaan layanan Anda tidak diizinkan untuk mengakses, memperbanyak, mengunduh, mendistribusikan, mengirim, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, mengubah, memodifikasi atau menggunakan bagian manapun dan layanan konten apapun kecuali sebagaimana diizinkan oleh layanan dengan izin tertulis sebelumnya dari YouTube dan jika berlaku pada masing-masing memegang hak mengakali, menonaktifkan, menerlibatkan dengan curang atau mengganggu bagian manapun dari layanan atau berusaha melakukan hal tersebut, termasuk fitur yang terkait dengan keamanan dan fitur yang dapat mencegah atau membatasi penyalinan atau penggunaan konten lainnya. Dari dulu sih kalau konten itu nggak boleh dicomot atau nggak boleh kita menyolong dari konten dari kreator lainnya ya teman-teman. Jadi mengakses, memperbanyak, mengunduh, mendistribusikan, mengirim, menyiarkan, menampilkan, menjual dan itu memang tidak diperbolehkan pada komunitas YouTube. Mungkin bagi teman-teman yang suhunya di YouTube memang sudah paham sih dengan aturan-aturan ini tentunya ya teman-teman. Next kita lanjut pada bagian 3, mengakses layanan menggunakan cara otomatis. Mengakses dan menggunakan cara otomatis seperti robot itu memang tidak diperbolehkan, memang dari dulu teman-teman. Singkatnya sih, jadi di sini mesin otomatis itu seperti apa ya, pokoknya kita itu mengakses YouTube itu istilahnya menggunakan apa ya, dengan cara-cara menggunakan yang kurang sehat gitu loh teman-teman. Jadi dengan cara ini itu memang tidak boleh teman-teman ya, kecuali dengan sistem penelusuran. Contohnya nih, judul dari konten teman-teman itu masuk dalam penelusuran ya teman-teman. Oke, next kita lanjut, mengumpulkan atau mengambil informasi apapun dan dapat mengidentifikasikan seseorang, misal nama, wajah pengguna, kecuali diizinkan oleh orang tersebut dan diizinkan dalam bagian yang di atas. Jadi di sini untuk wajah, identitas dan lain sebagainya memang tidak diperkenankan untuk dikomersialkan teman-teman. Jadi contohnya ini meliput kayak kasus penipuan itu harus disensor teman-teman. Jadi ya kecuali ada izin dari orang tersebut, namun rata-rata kan ya kalau kasus-kasus yang seperti itu kan nggak perlu izin, kita posting ke YouTube dan disitu tahu-tahu viral dan tahu-tahu kena pelanggaran dari komunitas ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya pada step 5, menggunakan layanan untuk mendistribusikan konten promosi dan komersial yang tidak diminta maupun permintaan massal atau permintaan yang diinginkan lainnya. Jadi layanan konten promosi atau komersial yang tidak diminta ataupun permintaan massal ya tidak diperbolehkan teman-teman, menyebabkan atau mendorong terjadinya pengukuran yang tidak akurat atas interaksi penggunaan sebenarnya dalam layanan, termasuk dengan cara membayar atau memberikan mereka intensif untuk meningkatkan jumlah penayangan, suka atau tidak suka pada video ya teman-teman. Di sini tidak boleh juga. Jadi di sini lanjut untuk yang selanjutnya, mengembangkan, meningkatkan dalam memperbarui layanan YouTube, terus mengubah dalam meningkatkan kualitas layanan sebagai bagian evolusi berkelanjutan. Kami dapat melakukan modifikasi atau perubahan pada semua atau sebagian layanan. Jadi di sini konten dan perilaku Anda mengunggah konten. Jika Anda memiliki channel YouTube, Anda mungkin dapat mengunggah konten dan layanan yang dapat menggunakan konten promosi bisnis, proyek kreatif Anda. Jika Anda memilih untuk mengunggah konten Anda kirimkan ke layanan harus mematuhi perjanjian yang disebutkan di atas tadi teman-teman. Ya harus konten ori dan lain sebagainya, itu harus ya teman-teman. Jangan reuploader ya, jangan mendistribusikan ulang, memviralkan ulang, itu nggak boleh memang ya teman-teman.
Yang selanjutnya, hak yang Anda berikan, Anda dapat mempertahankan atau kepemilikan konten Anda. Namun, kami mengharuskan Anda untuk memberikan hak tertentu YouTube penggunaan layanan seperti yang dijelaskan di bawah ya, teman-teman. Jadi, di sini untuk pengertiannya, yang kedua itu memang YouTube berusaha menjaga berusaha menjaga keamanan dari konten teman-teman. Jadi jika teman-teman kontennya dicolong, dicomot, itu memang YouTube pun akan membegalnya sendiri, mencekalnya sendiri sebenarnya ya, teman-teman. Namun untuk teman-teman yang sudah sudah mengizinkan hal tersebut untuk diupload atau dengan cara yang seperti itu, memang sudah memang harus ada izin dari pemilik konten aslinya ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang biasa bermain YouTube ya tentu pahamlah lisensi untuk YouTube. Yang selanjutnya, dengan memberikan konten layanan, Anda menggunakan lisensi yang berlaku pada seluruh YouTube untuk menggunakan konten tersebut, termasuk dalam memperbanyak. Nah, di sini kan ya untuk lisensi konten per konten itu udah ada hak kepemilikannya. Jadi kepemilikan utama itu pada kreator yang membuat ke konten tersebut ya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa mencomot atau ya semena-mena re-upload ya, teman-teman. Jadi bisa penghapusan YouTube secara permanen jika kita tercekal itu, teman-teman. Jadi di sini memperkuat lisensi lah pokoknya. Durasi lisensi yang Anda berikan atau berlaku dalam jangka waktu yang wajar secara komersial setelah Anda membuang atau menghapus konten dari layanan. Namun Anda paham dan setuju bahwa YouTube akan menyimpan tetapi tidak akan menampilkan, mendistribusikan atau menunjukkan salinan server video yang telah dibuang atau dihapus. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk hak melakukan monetize ya, teman-teman, Anda memberikan YouTube hak untuk memonetize konten Anda dan layanan. Dan monetisasi yang dimaksud dapat termasuk menampilkan iklan di dalam konten tersebut. Itu memang hak YouTube juga, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah monetize, kadang kenapa kok kita ini belum monetize, kok bisa ada iklannya di YouTube kita, di channel kita, itu kok bisa. Jadi di sini memang hak YouTube, karena memang menurut viewer atau aturan yang berlaku pada bulan Juni kemarin kalau nggak salah, itu memang sudah ada aturan yang mana walaupun channel YouTube belum monetize, akan tetapi sudah bisa dikasih iklan, viewersnya itu sudah ratusan, itu memang sudah dikasih iklan dari YouTube. Namun untuk penghasilan pun tidak jatuh ke tangan kreatornya, akan tetapi memang kembali ke YouTube itu ya. Penghapusan konten Anda dapat menghapus konten Anda dari layanan kapan saja. Anda juga memiliki opsi untuk membuat salinan konten Anda sebelum menghapusnya. Jadi di sini ya sudah pengaturan dari dulu ya, teman-teman. Penghapusan konten oleh YouTube. Jadi di sini yang selanjutnya itu memang YouTube berhak menghapus secara paksa untuk konten-konten yang dianggap melanggar dari hal komunitas ya, dari peraturan komunitas. Teguran komunitas YouTube. YouTube menjalankan sistem teguran terhadap konten yang melanggar komunitasnya. Setiap teguran disertai dengan berbagai batasan dalam mengakibatkan penghapusan channel YouTube secara permanen. Jadi uraian-uraian tersebut itu memang sudah ada sih dari sejak dulu ya, teman-teman. Sebelum ini memang YouTube pun ya juga memang ada hak untuk penghapusan secara paksa pada channel kita. Itu ya, teman-teman. Jadi istilahnya itu teguran itu memang teguran pertama itu dispensasinya itu memang kita tidak boleh mengupload selama 7 hari. Pokoknya jangan sampai teguran itu ada ketiga kalinya. Kalau ada ketiga kalinya, channel kita dapat dihapus. Di sini ada penangguhan dan pengakhiran akun ya, teman-teman. Jadi ya seperti itulah untuk teman-teman yang suhunya YouTube itu pasti paham dengan aturan-aturannya seperti ini tentang software dan layanan, ketentuan hukum lainnya. Jadi sini dapat teman-teman baca sendirilah.
perjanjian ini. Ya sebenarnya tidak ada yang lebih signifikan terkait peraturan YouTube yang apakah YouTube itu semakin jelimet, sebenarnya tidak ya teman-teman, karena memang hanya menegaskan YouTube itu sedang melakukan pengembangan dan pengembangan dari tahun ke tahun, tentunya terkait keamanan konten, terkait keamanan pengguna YouTube sendiri ya teman-teman. Ya mungkin cukup sekian lah. Terima kasih sudah mampir. Saya pamit undur diri. Wassalam.